As-sholatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Jadi salat itu bentuk rasa taat kita pada Allah dan juga bentuk rasa syukur kita pada Allah. Nah, salat itu ada berapa waktu? Ada 5 waktu. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan juga salat itu amal yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Mungkinkah kita tega meninggalkan sholat? Ya. Bagus adik-adik. Kak, kewajiban agama kan bukan hanya sholat. Ada puasa, zakat. Apa keistimewaan sholat? Pertanyaan bagus sekali dari adik kita Sarah. Sholat itu sangat istimewa karena Allah sendiri yang memerintahkan pada Rasulullah SAW dalam peristiwa apa? Peristiwa Isra Mi'raj. Masih ingat kan peristiwa Isra Mi'raj? Ingat! Kak, sejak kapan sih kita diwajibkan sholat? Kita diwajibkan sholat itu ketika kita sudah mencapai balik. Nah, kalau adik-adik yang perempuan itu tanda-tandanya apa? Haid, yaitu keluar darah. Nah, jadi setelah itu kalau untuk laki-laki itu biasanya dengan mimpi. Nah, kalau sudah mimpi itu sudah apa? Sudah wajib sholat. Tapi bukan berarti umur masih 5 tahun, 6 tahun belum sholat. Sebagai pembelajaran kita pun harus sholat. Sudah paham? Paham. Bagus. Ting ting ting, ibu masak emping. Pang pang pang, ayam main pingpong. Jam jam jam, jam 12 tidur nyenyak, tidur nyenyak. Geleng geleng kasur, mandi jebak-jebak, gosok gigi. Piring pecah, ibu marah, gelas pecah, ayam marah-marah. Sama jualan tomat, yang beli harus hormat. Bu Sinta jualan. Wah, udah azan zuhur nih, aku mau ke masjid dulu, aku mau sholat zuhur dulu ya. Allah kan sudah memanggil kita untuk sholat. Habis sholat kan kita bisa main gundu lagi. Sholat kan nanti, kalau kita udah besar, kita kan masih kecil. Sejak kecil nggak dibiasain sholat, nanti kalau sudah besar malas. Udah aku mau sholat dulu. Ah iya, aku juga mau sholat dulu ah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Stop. Masya Allah Firdaus, rajin sekali kamu sholatnya. Kan Firdaus mau masuk surga, di surga ada apa aja? Iya benar. Allah ridho pada kita kalau kita manakala mau menaati Allah dan menaati Rasulnya, terutama dalam menegakkan sholat 5 waktu.
Nah, itu Anto, dia nggak ikut sholat. Dia belum tahu caranya, Kak. Yang penting mau dulu. Yaudah besok ajak Anto aja agar dia mau. Kalau dia belum tahu caranya nanti biar Kak Amin ajarin ya. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Stop. 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 Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah Santo. Duduk. Kenapa? Kak, tadi Daus lihat Anto wudhu dan sholat. Anto masih banyak salahnya, Kak. Oh gitu. Anto tadi wudhu dan sholat. Apa jangan khawatir. Kalau masih belajar, itu memang kalau salah sedikit sih nggak apa-apa. Gitu. Tapi sering berjalan kita harus menuntut ilmu juga. Biar kita semakin ngerti, semakin paham bagaimana cara berwudu yang baik, kemudian bagaimana cara sholat yang baik, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, cara wudhu yang baik itu saya teratur. Bagaimana? Kita pertama kali. Tadi kalau dilihatnya apa? Jebur-jebur gitu, kayak seperti mandi ya. Seperti mandi gitu. Iya, jangan seperti mandi. Kalaupun kita mau mendapatkan air yang sedikit, bisa jadi itu cukup gitu. Bahkan kalau seandainya kita tidak ada air, kita harus apa? Tayamum. Ya, betul. Jadi kita memanfaatkan segala sesuatu yang ada. Kalau tidak ada air, tidak mau wudhu, masih bisa tayamum juga gitu. Dan bisa jadi bukan karena banyaknya air, kita mau jadi apa? Mubazir, kita mau buang-buang air juga. Padahal kalau itu bisa dimanfaatkan, itu lebih baik. Nah, pertama kita apa? Kita basuh telapak tangan kita, ya, tangan kita. Lalu apa? Kumur-kumur, ya, berkumur-kumur. Lalu apa? Istinsak dan istinol. Jadi kita menghirup air ke dalam hidung, dan kita keluarkan juga. Lalu apa? Basuh muka. Kemudian apa? Tangan kita basuh. Tangan setelah kerja 1 kali cukup. Cuma kalau 3 kali itu tidak apa. Nah, setelah kita basuh tangan itu apa yang kita basuh? Kita basuh bulu-bulu kita usap. Kita bagian sini, terus kita basuh kedua telinga kita juga. Terakhir apa? Kita basuh kaki kita. Nah, kaki kita basuh. Nah, secara udah. Terus yang kalau sholat, bagaimana kita sholat biar tenang? Dan juga harus teratur juga, tertib, ya. Jangan Allahu Akbar, sami Allahu Akbar. Jadi langsung nabrak buru-buru, tapi dengan tenang gitu. Karena kita menghadap Allah dengan hati yang tenang, ya. Kita berharap dengan hati yang tenang kita menghadap Allah. Kita takbir, Allahu Akbar. Ya. Dan kita membaca doa iftitah. Setelah itu kita membaca apa? Surat Al-Fatihah, dan setelah surat Al-Fatihah surat lainnya. Ya, baca surat Al-Fatihah termasuk wajib juga ya. Jangan lupa dibaca surat Al-Fatihah. Anto sudah hafal kan surat Al-Fatihah? Alhamdulillah aku sudah hafal. Kalaupun kita belum hafal surat yang lain, kalau masih pembelajar, tidak apa kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Ya. Setelah kita membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surat lainnya. Kemudian setelah itu
kita ruku. Nah, posisi apa? Seperti apa ini? Berapa derajat seperti ini? Hah? 180 derajat ya. Posisi seperti ini ya. Jadi tegak lurus juga, tenang. Setelah itu kita bangkit dari ruku dan mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah. Lalu kita berdiri secara tenang. Kemudian kita apa? Kita sujud. Ya, sujud. Gitu. Kita tenang juga sujud. Gitu. Seakan-akan kita tuh dari dari atas ini dari bawah itu sampai ke punggung itu teratur juga. Kalau ibarat perosotan ya. Ibarat perosotan, serut ya. Nah, kepala di bawah. Nah, kepala di bawah. Nah, ada suatu kisah yang menarik nih. Ada orang mana? Orang Eropa. Dia nggak pernah sholat. Cuma ketika dia dalam keadaan kondisi kepala pusing, dia bersujud. Hingga akhirnya apa? Dia bersujud. Pusingnya itu ketika dia sujud hilang. Tapi ketika dia berdiri lagi, naik lagi. Dan dia akhirnya melihat ternyata itu apa? Yang sering dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu apa? Sujud. Gara-gara sujud tersebut, akhirnya dia masuk Islam juga. Gara-gara sujud ya. Sujud. Kemudian apa? Duduk di antara dua sujud. Kemudian lagi sujud lagi. Tergantung sholatnya. Sholatnya apa? Kalau sholat subuh berapa rakaat? Ada 2. Zuhur 4. Asar 4. Lalu maghrib? Isya 4. Nah, itu sesuai dengan apa? Kalau sholat maghrib atau sholat zuhur, asar dan isya itu apa? Dia ada tahiyat awal. Ketika 2 rakaat ada tahiyat awal dan di akhirnya ada tahiyat akhir ya. Apa-apa masih mau belajaran. Terus juga kemarin juga masih belajar kan? Apa itu? Insya Allah besok kita akan praktekkan lagi bagaimana cara sholat yang baik. Nanti kita praktek langsung bagaimana sholat yang baiknya langsung. Terus juga praktek wudu juga. Nanti Anto ikut juga ya? Ikut, jangan lupa ya. Jangan sampai tidak ikut lagi, Anto. Kalau begitu, Daus mengerti, Pak. Iya. Yang penting istiqomah juga ya untuk terus sholat. Jangan sampai ditinggalkan sholatnya. Jadi besok kita ketemu lagi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kosong jaga. Hei kawan-kawan, udah azan tuh. Kita sholat yuk. Kalian aja. Kalian main. Awas ya kalau kalian gak mau sholat, kalian masuk neraka. Ayo Us, kita sholat. Ayo kita ikut sholat ya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Stop. Anto bener kata kamu, aku juga nggak mau main lagi bersama mereka. Iya, aku juga. Anto, Daus, kok masih di sini? Nggak ikut main sama yang lain? Iya Kak, pokoknya kita juga nggak mau masuk neraka.
Loh, kenapa? Oh iya, kemarin Kak Amin ngeliat kamu tuh marah-marah sama yang lain karena yang lain tidak mau sholat ya? Nggak boleh gitu. Ingat coba, kamu sebelumnya kan tidak tahu juga. Bisa jadi mereka tidak diajarin oleh orang tuanya atau belum tahu bagaimana cara sholat, makanya mereka tidak mau sholat. Nah, kita doakan saja. Yaudah, besok ajak mereka datang ke TPA. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, masih tetap semangat ya. Jadi kalau kemarin Kak Amin melihat adik masih suka main, padahal azan sudah berkumandang. Ada yang masih bermain, tapi juga kemarin kami lihat ada yang saling sholat, bahkan ada yang marah-marah juga ya. Nah, kami mau cerita juga nih mengenai sholat, terutama dari firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 1. Bagaimana bunyinya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un basir. Artinya bagaimana? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu siapa hambanya? Yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia memperjalankan Rasulullah dari mana? Dari Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah sampai ke Masjidil Aqsa. Di mana? Di Palestina. Dan sekelilingnya itu diberkahi oleh Allah. Jadi sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjidil Aqsa, itu pahalanya itu lebih daripada sholat di masjid kita. Makanya mudah-mudahan kita berdoa pada Allah, suatu saat kita akan berkunjung ke sana, ya. Nah, kami akan menjelaskan mengenai Isra Mi'raj, bagaimana terjadinya. Jadi ada tafsir yang kami baca, yaitu dari Taisir Al-Karimi Rahman, itu karangan Syekh As-Sa'di rahimahullah, menerangkan bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyucikan dan mengagungkan dirinya yang maha suci karena dia memiliki aktivitas dan kenikmatan yang demikian besar dan mulia. Di antara aktivitas dan kenikmatan itu, dia memperjalankan hamba dan rasulnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Masjidil Haram di Mekah yang merupakan masjid yang paling mulia sampai kemana? Menuju ke Masjidil Aqsa di bumi Palestina yang juga syarat dengan berbagai keutamaan dan kemuliaan. Di antaranya sebagai tempat para nabi. Makanya bumi Palestina itu disebut bumi para anbiya, buminya para nabi yang diutus ke sana. Beliau Rasulullah SAW diperjalankan dalam satu malam menempuh jarak yang demikian jauhnya dan kembali pada malam itu juga. Dalam rihlah atau perjalanan super cepat itu, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagian dari tanda-tanda kebesarannya, sehingga menambah petunjuk, basirah, keteguhan dan cahaya pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu merupakan salah satu bentuk perhatian dan menunjukkan betapa lemah lembutnya Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kekasihnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada Nabi Muhammad dalam setiap urusannya, mencurahkan berbagai nikmat kepadanya sehingga melebihi orang-orang yang terdahulu maupun yang belakangan. Secara lahiriah,
ayat ini menyatakan beliau diisrokan dari Masjidil Haram. Namun, hadis-hadis yang sahih menyebutkan bahwa beliau diberangkatkan dari rumah Ummu Hani radhiyallahu anha. Dengan demikian, keutamaan Masjidil Haram meliput pula seluruh wilayah yang ada dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, sehingga pahala ibadah yang dilakukan di tempat ini sama seperti di masjid itu sendiri. Adapun perjalanan malam itu terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW dengan ruh dan jasad atau fisiknya dalam keadaan terjaga dan bukan mimpi. Jadi Rasulullah diperjalankan oleh Allah langsung dengan jasadnya dan bukan cuma mimpi. Makanya ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu banyak yang kembali kepada kekafiran karena tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Ya, karena tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Padahal peristiwa ini peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat apa? Yang sangat membangkitkan keimanan bagaimana seorang mukmin percaya akan kenabian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ayat tersebut juga ayat tentang turunnya Al-Quran dan ayat tangan yang Allah SWT lontarkan ke hadapan orang-orang kafir juga ditegaskan bahwa beliau hanyalah seorang hamba. Kedudukan yang justru sangat mulia ini beliau mendapatkan karena Allah SWT telah menyempurnakannya untuk mengabdikan diri kepada Rabb-Nya, yaitu Allah SWT. Rasulullah SAW sendiri dalam sebuah riwayat menyatakan yang artinya, janganlah kamu memujiku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam, dan sungguhnya aku ini seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi hamba Allah dan Rasulnya, persis seperti yang Allah gambarkan dalam ayat yang tadi kami bacakan ya. Subhanallazi asra bi abdihi. Nah kan itu untuk hambanya juga ya. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah menerangkan dalam Al-Fath bahwa hadis Isra Mi'raj ini diriwayatkan dari beberapa orang sahabat. Namun disyaratkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, semua periwayatan itu bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dengan beberapa perbedaan di antara rawi-rawi yang mengambil hadis ini dari beliau. Misalnya, Az-Zuhri, Ibnu Syihab meriwayatkan dari beliau, dari Abu Dzar radhiyallahu an, Qatadah dari Anas, dari Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhum. Syarik bin Abi Namr dan Sabit al-Bunani meriwayatkan dari Anas langsung dari Nabi SAW tanpa perantara. Bahkan masing-masing jalan periwayatan itu memuat redaksi hadis yang tidak ada pada jalan yang lain. Berarti peristiwa ini sangat indah sekali ya. Kalau kalian bayangkan bagaimana Rasulullah diberangkatkan dari Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, percaya tidak? Ada yang tidak percaya? Ada nggak? Nah, kalau ada yang percaya, berarti dia masih belum beriman dengan kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, masih belum beriman dengan kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin harus percaya dengan kenabian Rasulullah, ya, harus percaya dengan kenabian siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu dengan jasadnya langsung loh. Ada nggak orang yang bisa, orang yang mampu terbang dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa? Ada nggak? Nggak ada. Tapi karena kekuasaan Allah, Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, di dalam sebuah riwayat, nah, Rasulullah SAW diperintahkan untuk apa? Sholat 50 waktu, bahkan berkurang dan berkurang hingga menjadi apa? 5 waktu. Sholat 5 waktu apa saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, kalau ada orang tua dulu, kalau kami diceritain tuh sama orang tua dulu, kalau Islam itu apa? I-nya isya katanya, S-nya subuh, terus L-nya lohor, padahal zuhur ya.
lohor, disebutnya lohor. A-nya asar, M-nya maghrib, jadi Islam. Nah, kalau orang yang belum sholat, maka dia misalkan dia belum sholat subuh, berarti dia masih belum Islam, masih Islam. Nah, tidak sholat tidak sholat isya misalkan, baru lam, cuma lam. Tidak sholat zuhur atau sholat lohor, tidak asar, M. Kalau nggak semua, nggak ada. Nah, kami cuma contohkan nih. Contohnya apa ya? Nih, kita punya genggaman, ya, punya genggaman. Kan kalau rukun apa? Rukun Islam ada berapa? 5. Ada 5, tepat sekali. Karena Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa tuqimus shalah, wa tutiyaz zakah, wa tasawmu Ramadan, wa tahajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Nah, pertama itu syahadat, kedua salat, ketiga zakat. Zakat atau puasa? Zakat, keempat puasa, kelima haji. Nah, contohnya bagaimana? Nih, jempol. Kalau jempol itu berarti kalau kita sudah syahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, maka kita patut diacungkan jempol karena udah yakin bahwa Allah sebagai Rabb kita dan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau jari telunjuk itu tandanya sholat, ya, sebagai persaksian kita juga. Nah, kalau bertengah-tengah nih, kan tengah-tengah, itu artinya zakat. Kalau kita sudah berzakat untuk keseimbangan hidup kita. Nah, kalau jari manis apa? Puasa. Nah, kalau orang yang suka puasa bulan Ramadan dan ditambah dengan puasa sunnah, maka hatinya akan terasa manis, imannya akan terasa manis. Nah, kalau 5 kan 5 sempurna. Iman kita, rukun Islam pun juga sempurna, manakala disempurnakan dengan pergi haji, ya, jika mampu. Ada yang sudah pergi haji? Belum. Kalau belum, kita angkat jari kelingking. Siapa yang puasanya masih bolong-bolong? Sudah puasanya atau belum? Belum. Nah, berarti kalau masih belum juga, belum ditambah dengan puasa sunnahnya, angkat jari kita. Atau mungkin puasa Ramadan yang masih suka bolong, angkat jari manisnya. Nah, kan tinggal jari tengah, telunjuk, dan jempol. Nah, ini karena 2 yang angkat. Nah, sudahkah kita zakat atau sudahkah kita bersodakoh? Sudah? Atau belum? Yang belum siapa? Nah, kalau belum, kita angkat lagi jari tengah. Kita angkat. Nah, tinggal apa? Jari telunjuk dan jari jempol. Nah, telunjuk dan jempol. Jempol itu syahadat. Telunjuknya apa? Sholat. Dan bagaimana yang terjadi pada diri kita kalau kita meninggalkan sholat? Ayo, adakah yang masih bolong-bolong sholatnya? Ada. Masih banyak? Masih. Kalau masih bolong sholatnya, apa yang akan terjadi pada diri kita? Coba perhatikan, handphone ini adalah diri kita. Apa yang terjadi dalam diri kita jika kita meninggalkan sholat? Maka kita terjatuh. Walaupun tinggal apa? Tinggal jempol. Walaupun tinggal jempol, cuma kita terjatuh karena kita telah meninggalkan sholat. Nah, mulai sekarang, masihkah kita mau meninggalkan sholat? Tidak. Masihkah kita mau meninggalkan sholat? Tidak. Nah, sekarang adik-adik kan sudah tahu tentang pentingnya sholat 5 waktu, ya? Sudah paham? Sudah. Nah, kalau sudah paham, kita juga siap-siap sholat juga yuk. Kita ke masjid sekarang yuk. Yuk, mari kita ke masjid. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.